Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas bab 2 subbab yang B. Kemarin kan Ibu sudah kirimin subbab yang A. Sekarang untuk yang selanjutnya yang B, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk yang selanjutnya kita membahas kedudukan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi di sini Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum yang tertulis dan merupakan hukum dasar yang berada di posisi yang tertinggi. Bisa dilihat di gambar tata urutan perundang-undangan. Untuk yang paling bawah ada peraturan kabupaten atau kota, peraturan daerah provinsi, peraturan presiden, peraturan pemerintah, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ada ketetapan MPR, dan yang paling tertinggi di sini ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen atau pra-amandemen dan sesudah atau pasca. Yang pertama yang kita bahas yang sebelum amandemen dulu. Jumlah babnya di sini ada 16. Setelah itu diganti 21 setelah amandemen. Dan yang sebelum amandemen itu ada 37 dan kemudian diganti dengan 73 pasal. Untuk ayatnya ada 49 dan kemudian setelah amandemen diganti menjadi 170 ayat, dan di sebelum amandemen ada 4 pasal aturan peralihan diganti hanya menjadi 3 pasal saja. Kemudian ada aturan tambahan 2 ayat dan sesudah amandemen menjadi 2 pasal, ayat diganti menjadi pasal. Dan untuk yang sebelum amandemen beserta penjelasannya, kalau yang sesudah amandemen tidak ada penjelasannya. Selanjutnya kita membahas sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini ada 4. Yang pertama, konstitusi tertulis, tidak tertulis, fleksibel, dan rigid. Untuk yang pertama, konstitusi tertulis, yaitu pernyataan yang tertulis dalam satu naskah yang telah diratifikasi atau disahkan oleh lembaga legislatif. Di sini contohnya seperti Undang-Undang Dasar. Ya, ini kan memang sifat dari undang-undang. Untuk yang selanjutnya konstitusi tidak tertulis. Di sini konstitusi yang tidak tertulis dalam satu naskah, misalnya ada pidato presiden. Selanjutnya fleksibel atau luas. Di sini dikatakan fleksibel jika cara mengubah undang-undang dasarnya itu tidak sulit dan tidak memerlukan cara yang khusus, jadi mudah untuk melakukan perubahannya. Selain itu, undang-undang dasar di sini juga dapat mengikuti perkembangan zaman. Untuk yang terakhir di sini ada rigid atau kaku. Dikatakan rigid apabila untuk cara mengubah undang-undang dasarnya itu memerlukan cara yang khusus atau tidak dengan cara yang mudah, dan undang-undang ini tidak mengikuti perkembangan zaman. Untuk yang tadi kan sudah dibahas sifat dari konstitusi. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di sini ada 4. Yang pertama merupakan suatu hukum positif yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara. Yang kedua bersifat singkat dan supel. Yang ketiga memuat norma-norma aturan. Dan untuk yang terakhir merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Dan untuk yang terakhir kita membahas fungsi dari Undang-Undang Dasar. Di sini ada 3. Yang pertama sebagai alat kontrol. Jadi di sini sebagai alat untuk mengontrol apakah hukum itu lebih rendah atau lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar, karena Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar yang tertinggi. Jadi kalau di bawah itu berarti di bawahnya undang-undang. Untuk yang kedua yaitu pengatur. Di sini berperan sebagai pengatur
yaitu untuk mengatur bagaimana kekuasaan yang ada di negara ini disusun dan dibagi dan dilaksanakan secara merata dan adil. Dan untuk yang terakhir yaitu penentu. Di sini Undang-Undang Dasar berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara.